Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Solihah. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan Universitas Norman. Di sini saya akan mencoba untuk membedah suatu hewan yaitu hewan vertebrata. Di sini saya gunakan adalah jenis spesies ikan. Yaitu saya gunakan senilai ikan internas. Nah, ciri-ciri umum dari ikan sendiri itu bernapas dengan insang, mempunyai lemburan sisik, berenang menggunakan sirip. Nah, sebelum itu alat apa aja yang digunakan? Yang pertama itu hewan, yang kedua itu jarum pentul, di sini yang digunakan adalah tisu, ada pisau, dan juga sarung tangan. Oke, kita masuk pada bagian awal, yaitu pada bagian luar. Itu terdapat di bagian kepala, itu terdapat mulut, mata, hidung, dan juga telinga. Akan tetapi yang terdapat di sini adalah telinga dalam. Nah, di bagian kepala tersebut juga terdapat celah insang di insangnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian badan. Nah, di bagian badan sendiri itu terdapat sisikan. Di atasnya itu terdapat sirip punggung, dan paling belakang ini terdapat sirip dubur atau sirip belakang, dan bagian bawah itu ada sirip perut. Nah, untuk di paling belakang terdapat ekor. Nah, biasanya ekor ini lah yang digunakan untuk pada ikan sebagai alat pembantu. Selanjutnya kita akan membedah ikan ini secara perlahan agar organ di dalamnya kelihatan. Saya akan mengeluarkan isi dari organ dalam ikan tersebut agar kita mudah mengetahui yang mana hati, yang mana jantung, ginjal, gelambir udara, saluran pankreas yang mana, saluran urinnya, dan anusnya yang mana ya.
ini selanjutnya, ini adalah bagian organ dalam ikan yang sudah kita keluarkan. Yang pertama di sini adalah ada insang yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Yang kedua itu adalah jantung. Ini adalah bagian jantungnya. Itu jantung ikan itu dibungkus oleh selaput perikondrium dan terletak di rongga perikondrium. Nah, jantung sendiri itu terdiri atas dua ruang, yaitu atrium dan ventrikel, serta tidak mengandung oksigen. Ini adalah hati, di mana hati ini berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Nah, selanjutnya ini empedunya. Jadi cairan empedu sendiri itu berfungsi untuk mencerna lemak yang ada di dalam ikan. Selanjutnya ini adalah perut ikan yang ada di dalam organ dalam ikan. Ini adalah ginjal. Selanjutnya ini adalah bagian usus, yaitu sebagai saluran urin, dan ikan saluran kelamin pada ikan. Nah, ini bergabung menjadi satu dalam anus. Jadi ini tempat keluarnya urin dan sisa makanan dari ikan tersebut. Nah, selanjutnya yang ini adalah gonadnya. Nah, di sini gonadnya ini warna putih. Berarti jika gonad tersebut berwarna putih, maka ikan tersebut berjenis jantan. Dan jika gonad tersebut di sini berwarna orange, berarti ikan tersebut berjenis betina. Nah, jadi di sini karena gonad yang saya dapatkan di sini adalah gonadnya berwarna putih, maka di sini jenis ikannya adalah jenis jantan. Selanjutnya ini adalah gelembung udara, di mana fungsi dari gelembung udara ini adalah mengatur suhu ikan di dalam air tertentu. Jadi ikan yang ada di dasar dalam maupun dangkal itu diatur oleh gelembung udara sendiri. Nah, yang ini adalah urat sisi atau lateral line, yaitu indera pendeteksi perubahan. Nah, di sini terdapat ada garis lurus pada ikan. Ini ada garis lurusnya. Nah, yang ini adalah bagian ikan, sedangkan yang ini adalah bagian dari otot ikan. Nah, selanjutnya di sini ini adalah terdapat rongga mulut pada ikan, yaitu alat masuknya makanan yang dicerna oleh ikan. Dan di sini juga ada rongga mata ikan, yang ini adalah rongga mata ikan, serta ini insang. Yang tadi adalah penjelasan tentang organ dalam dan organ luar dari ikan emas tersebut. Jadi kesimpulan di sini pada bagian luar di sini ikan tersebut mempunyai insang, mulut, hidung, dan telinga, yaitu telinga dalam, dan di bagian kepalanya itu terdapat celah insang dan insang. Selanjutnya di bagian badan itu terdapat sisik, sirip punggung, sirip dubur, sirip belakang, sirip perut, dan sirip rusuk. Untuk di bagian dalam sendiri itu terdapat hati, pankreas, ginjal, saluran urin yaitu usus, dan dagingnya, serta otot-otot di daging hewan di ikan tersebut. Nah, selain itu saya ingin menyampaikan juga bahwa
Peran ikan dalam kehidupan itu antara lain itu memenuhi kebutuhan bahan pangan manusia, sebagai sumber hidup bagi manusia, sebagai sumber hiburan, sebagai objek peneliti dan objek rekreasi. Nah, yang saya lakukan ini adalah salah satu bentuk peran ikan dalam kehidupan sebagai objek penelitian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan, itu datang dari saya karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Nah, kurang lebihnya saya mohon maafkan, mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.